Untuk reaction kali ini, bagi yang penasaran terus tentang kasus Vina, awal mula kejadian Vina itu meninggalnya dibunuh, pembunuhan, pemerkosaan, atau kecelakaan. Karena sekarang sudah mengarah lebih kuatnya itu bukti-bukti ke arah kecelakaan, bahwa Vina itu bukan dibunuh. Dan sedang diperjuangkan 7 pelaku ini yang telah tangkap kemungkinan besar harus dibebaskan karena bukan pelakunya, walaupun ada pencarian 3 DPO dari sumber Linda kesurupan. Kemungkinan besar ini saksi-saksi yang sebelumnya bisa jadi akan panjang, ada episode 2, 3 dan selanjutnya. Apakah nanti 7 tersangka dibebaskan, lalu Mel, Linda, siapa tadi, Liga, AF, jadi itu harusnya bisa jadi mereka yang malah memperumit masalah ini gitu kan. Kita simak aja kejadian awal mula Pina ini bisa jadi arah kecelakaan itu seperti apa sih, Mbak? Iya Kak, silakan. Diawali dengan adanya 2 orang perempuan yang bernama Mega dengan Widi. Iya. Ya. Nah, satu hari atau malam tadi kalau tidak salah itu, mereka nelpon saya. Saya bilang Bang Reza Indragiri ini sangat luar biasa karena di dalam keterangan saksi ini, kenapa saya bilang ini agak merubah pola pikir saya dalam peristiwa 2016. Karena ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Widi di dalam podcast tersebut yang menyampaikan bahwa jam 22 lebih, ya, lebih entah belasan menit, dia sempat berbicara atau menerima telepon dari almarhumah Vina pada tanggal 27 Agustus itu, kurang lebih atau bahkan lebih cenderung lebih dari jam 22 itu. Vina menelepon Widi, ini penuturan Widi, ya, yang menyatakan bahwa Vina menelepon, kemudian dia nyuruh pulang Vina, kan itu ya. Nah, tetapi situasi atau background, mungkinnya background suara di belakang Vina itu seolah-olah Vina ini lagi riang gembira. Tetapi kemudian belasan menit ke depan, tiba-tiba si almarhumah ini tidak bisa lagi dihubungi oleh Widi, kan begitu? Ya, tidak bisa lagi dihubungi oleh Widi. Ini belasan menit loh, Kang. Belasan menit, bukan jam-jam. Apalagi hari-hari, bukan nih, karena memang waktu itu waktu kejadian ya. Belasan menit tidak bisa lagi dihubungi. Kemudian setelah mereka terus mencoba menghubungi karena mereka ingin menyuruh Vina pulang, akhirnya yang HP-nya tadinya mati, kata Widi itu, tiba-tiba bisa lagi berdering, tetapi tidak diangkat. Kan itu. Nah, setelah jam 22 lebih puluhan menit, nah adalah diangkat, tetapi seorang laki-laki. Nah, cuman begitu dihalau-halau dan dicoba dihubungi oleh Widi, tidak menyahut. Tetapi beberapa saat kemudian, si laki-laki itu bilang bahwa dia dari Polsek Talun. Yang menyampaikan Ananda Vina kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang membuat shock Widi dan Mega. Saya menyimpulkan dari waktu yang disampaikan oleh Widi dan Mega yang diberikan kepada saya keterangannya, berpikir saya kembali ke tahun 2016, apakah iya pembunuhan itu dilakukan di tempat lain yang di dalam alur ceritanya kan di sebuah lokasi yang sepi lah begitu ya. Kemudian dalam jangka waktu belasan menit, tiba-tiba si mayat bisa dipindahkan ke lokasi lain. Ya, cukup jauh kan begitu. Cukup jauh. Dan situasinya rame waktu itu, ada suara motor, ada suara orang ketawa-ketawa. Kan sangat bertolak belakang dengan situasi yang digambarkan di dalam berita acara yang terjadi di tahun 2016. Ya, sehingga akhirnya saya sempat berpikir, ini jangan-jangan apa yang disampaikan oleh, dulu pernah menyampaikan ya Pak Suroto itu, bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas. Kan itu, kecelakaan lah begitu. Nah, cuman pertanyaannya, kecelakaan ini adalah Nah, dari informasi beliau ini
mengarahnya bisa jadi kecelakaan tunggal atau kecelakaan tabrak lari bisa jadi ya. Karena Aep yang sekarang dicurigai atas kesaksian palsunya dan Dede mengklaim bahwa kejadian itu tidak ada di belakang showroom, ada pemerkosaan pembunuhan itu, karena Aep kan ada kasus sebelumnya ya, dendam lah ke 7 tersangka ini, dan mungkin dengan ada kasus Vina ini jadinya memanfaatkan situasi gitu, sampai dilaporkanlah 7 tersangka itu yang membunuh Vina dan lain-lain, dan akhirnya mendapat hukuman yang berat gitu kan. Aep ini bisa jadi nanti yang menggantikan 7 tersangka kalau memang kesaksian Aep ini benar-benar sesuai dengan pernyataan Dede gitu ya, karena kan Dede sudah berani itu mengungkapkan kejujurannya, merasa bersalah dan lain-lain, merasa tidak menjadi saksi juga bahwa kejadian itu sebenarnya tidak ada dan lain-lain gitu. Gimana komentarnya, beri tanggapannya, kita lanjut lagi reaksi. Karena kecelakaan tunggal atau karena kecelakaan orang lain kan gitu. Ya katakanlah kalau kita bilang tabrak lari lah atau apapun lah itu ya. Kan itu. Kemudian ada lagi poin yang saya tangkap itu dari apa yang disampaikan oleh Widi, bahwa sebelum Vina keluar rumah Widi ya pada saat malam kejadian itu, si Vina ini meminjam bajunya Widi. Ini hal baru, Ya betul, dress hitam, kemudian ada rompi yang berwarna bunga-bunga agak-agak putih kan gitu ya. Kemudian memakai celana span pendek, yang punya Widi juga. Kemudian memakai sendalnya Widi yang warna krem. Nah itu ya. Nah kita mundur lagi ke belakang kan, beberapa jam sebelum Vina meminjam bajunya Widi. Di sore harinya Vina ini sempat minjam uang ke Widi. Yang kata Widi itu Vina mau beli mie dengan, mohon maaf ya, pembalut. Nah, mau beli mie dengan pembalut. Artinya kalau kita berbicara tentang pembalut, itu berarti berbicara dengan ranah yang sensitif dari seorang perempuan. Ya. Tadi pagi saya berkomunikasi dengan Ibu Titin. Akang tahu ya Ibu Titin ya? Iya, Ibu Titin. Yang sejak awal memperjuangkan kebebasan daripada Saka Tatal. Iya. Ini saya sampai, mohon maaf ini, saya sampai merinding nih mendengar cerita Ibu Titin. Ibu Titin itu konsisten dari sejak awal, ya, pembelaan terhadap Saka Tatal, bahwa dia menyebutkan ini kecelakaan. Tidak pernah sedikit pun Ibu Titin menyebut bahwa ini adalah korban pembunuhan. Ini kecelakaan. Nah, kemudian Ibu Titin, mohon maaf, ya, menyampaikan juga ke saya beberapa foto. Dan itu ada di saya sekarang fotonya. Dan beliau menyampaikan foto ini belum pernah diupload, belum pernah diperlihatkan di muka sidang sekalipun. Ada 2 foto yang membuat saya meyakini apa yang disampaikan oleh Ibu Titin tentang alur kejadiannya gitu ya. Bukan peristiwa pidana ini, bukan. Alur kejadian kematian ya. Kematian daripada Eki Vina. Pertama ada foto perempuan yang memakai kaos hitam dengan rompi putih-putih. Artinya kalau saya korelasikan foto itu dengan apa yang disampaikan oleh Widi, bahwa sebelum Vina keluar rumah meminjam bajunya Widi, itu cocok, sesuai. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mau tidak mau saya harus ungkap ini. Ya. Bahwa ada foto perempuan yang mohon maaf banget. Hanya memakai celana dalam. Dan itu posisi foto diambil pada saat perempuan itu ada di rumah sakit. Bukan di lokasi, bukan di rumah sakit. Ya. Di rumah sakit posisinya. Di rumah sakit. Nah, keterangan Ibu Titin itu lagi diobati, lagi dicek gitu ya. Nah, saya sempat bertanya, mohon maaf, Bu, ini foto laki-laki apa perempuan kan itu? Nah, Ibu Titin menyampaikan, Pak, itu foto perempuan. Itulah foto Vina. Kok beda di selangkangannya kan itu? Mohon maaf ya, maaf. Itu seorang perempuan yang lagi memakai pembalut, kata Ibu Titin. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Titin bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Widi. Sorenya itu Vina meminjam uang 50
untuk membeli mie dan pembalut. Pembalut, ya. Nah, kan begitu. Baik, Udah sinkron ya. bersesuaian, Kang. Sangat bersesuaian. Ya, di satu sisi Widi menyampaikan bahwa Ceritanya Tina sesuai. meminjam uang 50 untuk beli salah satu di antaranya pembalut. Kemudian di sisi lain, Ibu Titin menjelaskan ke saya bahwa itu adalah seorang perempuan, foto perempuan, ya, memakai celana dalam saja, dan ada pembalutnya. Saya sambungkan dengan peristiwa bahwa Widi mencoba menghubungi Vina tetapi tidak pernah terkoneksi kan itu ya. Nah, beberapa belas menit, kemudian beberapa puluh menit ke depan ada kabar bahwa Vina kecelakaan. Akhirnya saya sempat berpikir bahwa kalau begini kejadiannya ini benar kecelakaan. Di dalam foto yang disampaikan ke saya itu celananya masih terpakai rapi. Gimana? Masih terpakai rapi. Celana dalamnya itu masih terpakai rapi. Oke. Nah, logikanya, punten, logikanya, kalau memang perempuan itu atau Vina ini adalah korban ruda paksa, ya paling tidak celana dalamnya, paling tidak, ini mohon maaf, melorot, tidak di tempatnya, atau mungkin bahkan tidak sama sekali memakai celana dalam. Kan begitu, ini rapi, tidak ada, seolah-olah tidak ada yang merubah tempat lokasi celana itulah gitu ya. Nah, ini saya berpikir memang benar ini kecelakaan kan itu. Ya. Tetapi walau bagaimanapun juga cerita ini saya tetap berkeyakinan bahwa yang tahu peristiwa ini, yang harus mengungkap peristiwa ini adalah Rudiana. Wah, tuh, yang penting ini kuncinya adalah di Pak Ibtu Rudiana. Tapi kenapa Pak Ibtu Rudiana sejauh ini masih terus mengklarifikasi dirinya masih aktif, belum bisa berkomunikasi secara gamblang. Dan kan kita ngotot ya udah nonaktifkan dulu sementara, bisa nggak Pak untuk bisa memberi kesaksian gitu. Tapi kan jangan-jangan berlindung dari istilahnya masih aktif ini. Jadi agak privat gitu untuk bisa Ibtu Rudiana ini kejadian sebenarnya itu seperti apa. Nih kemungkinan besar ya Aib memanfaatkan situasi ini karena dendam ke 7 pelaku. Lalu Pak Rudiana juga mungkin memanfaatkan situasi Vina yang kecelakaan ini dengan hal tujuan tertentu, mungkin ya. Jadi mungkin dua pihak yang memanfaatkan di satu posisi adanya kecelakaan musibah ini. Walaupun dari kakaknya Vina janggal, motornya tidak rusak parah, atau mungkin ada garis katanya gitu doang. Ya kan namanya kecelakaan memang ini sangat janggal sekali. Motornya tidak rusak dan lain-lain, tapi ada segumpal daging di satu besi tiang itu. Nggak tahu itu daging siapa, Vina atau Eki yang kecelakaan di situ. Walaupun memang janggalnya di motornya tidak rusak parah itu sih. Apakah mental atau gimana, kan memang kecelakaan bisa jadi motornya kenapa-napa tapi si korbannya terlepas gitu ya, terlompat dari motor, itu juga tidak tahu ya. Banyak hal-hal yang tidak pasti di peristiwa Vina ini, benar-benar rumit, dan pastinya banyak yang mengadu domba atau membuat kasus ini semakin tidak akan terselesaikan. Mungkin seperti apa. Yang terpenting 7 pelaku ini bisa terbebaskan, karena 7 tersangka ini kalau memang tidak bersalah kan mereka butuh masa depan. Mereka masih muda, harus bisa melanjutkan hidup lebih baik, bukan tersangka seperti takutnya ini benar-benar fitnahan kejam kan. Tega sekali yang memfitnah 7 pelaku ini kan gitu istilahnya. Sakatata sedang memperjuangkan haknya, karena dari konsisten Ibu Titin ini saksi-saksinya sedang diupayakan bahwa ini bisa jadi lebih arah ke kecelakaan bukan pembunuhan. Walaupun mungkin ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini direkayasa seperti bukan kecelakaan, itu juga masih fiktif. Masih bingung seperti apa kasus Vina ini sebenarnya. Tapi dari sini ada titik terang. Akhirnya sahabat Vina bisa menceritakan lebih detail seperti apa kasus ini.